Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita tahu dan yakin bahwa Allah membenci yang namanya dosa. Amin. Allah membenci setiap dosa. Namun tahukah Anda bahwa ada satu jenis dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan Tuhan sangat menentang dosa jenis ini. Nah, kabar buruknya adalah setiap kita yang duduk di tempat ini, mungkin ya, kabar buruknya adalah semua kita yang mungkin ada di tempat ini juga bisa dipengaruhi oleh dosa ini. Karena dari yang paling muda sampai yang paling tua, dari yang paling sukses, orang-orang seperti ini tidak luput dari dosa seperti gini. Dari yang paling terbaik sampai yang paling terburuk, semua mereka bisa dipengaruhi oleh jenis dosa ini. Dan saya mau katakan bahwa kita mungkin akan membenci seseorang ketika kita melihat bahwa dosa ini ada pada orang tersebut. Tetapi hampir-hampir kita tidak pernah berpikir bahwa dosa yang sama juga ada di dalam kita. Hal yang paling menarik dari dosa ini adalah bahwa semakin kita ada di dalamnya, semakin kita bisa menciumnya ada pada orang lain. Semakin kita ada di dalamnya, semakin kita memilikinya, semakin kita tidak menyukai orang itu, orang yang memiliki dosa yang sama seperti kita. Jadi jika kita mengira bahwa kita lebih baik, jika kita mengira bahwa kita sama sekali tidak memiliki masalah dengan dosa ini, semua orang terdampak kecuali kita. Maka saya bilang bahwa justru yang lebih buruk sebenarnya adalah kita, bukan orang itu. Dan mungkin ada yang ingin menebak dosa apa ini? Ini dosa kesombongan. Dan itu sebabnya hari ini khotbah saya berikan judul Melawan Kesombongan. Semua katakan sama-sama, against pride, melawan kesombongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mengetahui seberapa sombongnya kita, ini kita buat pada pengujian. Saudara, saya khotbahkan ini, saya juga mengujinya pada diri saya sendiri. Saudara, kalau kita ingin mengetahui seberapa sombongnya kita, coba Anda jawab dua pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. Yang pertama, seberapa terganggunya Anda ketika ada orang tidak mempedulikan Anda, ketika ada orang tidak menghiraukan Anda. Misalnya, Anda lagi duduk dalam satu tempat di kantor mungkin, di mana saja, dan ada orang lewat, dan sepertinya orang itu hanya berlalu begitu saja. Kemudian Anda berpikir, ini orang gak sopan, ini orang tidak menyapa saya. Yang pertama, Anda uji seberapa terganggunya Anda ketika Anda merasa tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, tidak dianggap. Yang kedua, coba Anda jawab, seberapa terganggunya Anda ketika di depan Anda sementara melihat seseorang lagi show off, lagi pamer gitu. Oh, cuma segitu. Wah, cuma segitu. Ini hal-hal yang sangat simpel, tapi bisa kita pakai untuk menguji apakah kita ini pribadi yang sombong ataukah tidak. Amin. Amin. Karena sebenarnya semakin sombong kita, semakin kita akan terganggu dengan kesombongan orang lain. Karena kesombongan itu sendiri pada dasarnya bersifat kompetitif. Semua katakan kompetitif. Anda mau lebih dari orang lain. Kalau Anda ngomong, orang lain harus di bawah. Orang ngomong gak boleh lebih dari Anda. Kesombongan pada dasarnya bersifat kompetitif. Jadi saya lihat kadang-kadang ada golongan orang yang kalau ngomong selalu seperti ngomong-ngomong di kayangan. Ngomong semua, oh di atas semua, langit semua. Orang tuh di bumi, bahwa dia tuh di atas gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Bilang buat orang kayak bukan Anda. Amin, haleluya. Iya dong, bukan Anda.
Dan hari ini kita akan melihat bagaimana cara Allah menentang orang-orang yang sombong ini. Bagaimana cara Allah menentang orang-orang yang sombong ini. Lihat kisah Daniel pasal yang keempat, kita akan melihat bahwa Allah sungguh menentang orang-orang tipe seperti ini, orang-orang sombong. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal-pasal sebelumnya, pasal 1, Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita sudah melihat bahwa Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dibawa ke Babel. Namun di sana mereka tetap setia untuk Tuhan. Namun di sana mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Dan dengan cepat kita melihat bahwa mereka pada akhirnya dipromosikan Tuhan. Dan lihat, promosi berhubungan dengan takut akan Tuhan, kesetiaan, ketaatan akan Tuhan. Ya. Secepat itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibawa naik pada posisi yang paling tinggi. Dan kita melihat bahwa lambat laun lewat kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Israel adalah raja di atas segala raja. Lambat laun kita lihat. Karena bahkan pasal 3 yang kita lihat beberapa minggu kemarin, dikatakan bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar dia mengakui bahwa tidak ada Allah yang lain di muka bumi yang bisa melakukan seperti yang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Ini orang fasik, ini orang kafir, tapi pada akhirnya mengakui bahwa yes, Allahnya Israel itu Allah yang hebat, itu Allah yang dahsyat. Namun sampai di titik itu pada pasal 3 kita belum melihat bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Nebu, saya singkat aja, Raja Nebu sampai pada titik itu dia belum menjadi orang percaya yang sepenuhnya. Tapi ketika kita melihat pada awal pasal yang keempat, kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita melihat sesuatu yang sangat menarik terjadi. Apa itu? Raja Nebu dia mulai mengumpulkan semua orang. Dia buat semacam sebuah konferensi pers. Dia bilang oke, siarkan langsung di Instagram Live, Facebook Live. Ya mungkin kalau ada TikTok, sekarang di TikTok aja gitu. Live broadcast gitu, siarkan langsung. Dia bikin konferensi pers dan dia bilang begini dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan Raja Nebukadnezar, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Dia katakan gini, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Konferensi pers dan dia nyatakan ini. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Saudara perhatikan, ini sebuah kesaksian pribadi yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar untuk semua orang yang ada di bawah kerajaannya. Dan dia mengakui lewat kesaksian pribadinya bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Jadi sampai di ayat yang di pasal keempat ini, kita nggak lagi berfokus pada Daniel, tapi kita akan berfokus pada Raja Nebukadnezar. Okay. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah bahwa Raja Nebukadnezar kemudian dia mendapatkan satu mimpi yang kata Alkitab sungguh-sungguh membuatnya ketakutan, sangat takut. Dan ini mimpi yang kedua. Anda masih ingat mimpi yang pertama? Patung ya, dari emas dan lain-lain. Oke, saya harap Anda ngerti. Oke, dan Raja Nebukadnezar dia memimpikan satu mimpi yang lain, dan ini sungguh-sungguh membuat dia sangat takut. Dan semua kita sudah tahu, kita sudah diajar bahwa untuk orang Babel pada masa itu, mimpi itu bukan hal yang biasa. Mereka percaya bahwa dewa mereka itu, Allah mereka itu selalu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di depan itu lewat mimpi. Itu sebabnya saat itu di Babel didirikan satu universitas dan ada satu fakultas namanya Fakultas Tafsir Mimpi mungkin ya. Ya. Jadi hampir semua orang pintar di Babel itu punya buku mimpi. Ada sini yang punya buku mimpi?
Sudah ada ya? Ya, saya berharap tidak ada. Oke. Dan pada akhirnya karena dia begitu ketakutan, dia mengumpulkan semua orang pintar dalam kerajaannya. Tapi kali ini yang berbeda adalah dia menceritakan mimpinya. Kalau mimpi yang pertama, dia bilang tidak, aku tidak mau menceritakan mimpiku. Tapi kali ini Nebukadnezar menceritakan mimpinya kepada semua orang pintar, kepada semua ahli nujum di sana, semua ahli mimpi, supaya diterjemahkan mimpinya. Tetapi yang terjadi adalah semua orang pintar di kerajaan Babel tidak sanggup menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Pada akhirnya muncullah Daniel, lalu raja menceritakan arti mimpinya kepada Daniel. Dan kalau kita baca dalam mimpi itu, Nebukadnezar menceritakan bahwa dia melihat sebatang pohon besar yang mencapai langit. Mungkin gambarnya kira-kira seperti gini, bisa ditampilkan di layar. Lihat, ini pohon sangat tinggi. Kita lihat bahkan di bawah yang putih-putih itu awan. Ini pohon sangat tinggi. Ini pohon besar yang mencapai langit. Pohon itu bahkan kata Alkitab sangat besar sehingga menutupi semua yang di bawah bumi. Dan segala sesuatu berlindung di bawah pohon itu. Baik hewan, manusia, semua berlindung di bawah pohon tersebut. Nah, kemudian dalam mimpi Raja Nebukadnezar, dia melihat seorang penjaga turun dari sorga dan memerintahkan untuk menebang pohon itu supaya tidak ada satupun yang bisa menikmati pohon itu lagi. Tapi pohon itu tidak terpotong seluruhnya. Tunggulnya masih tersisa di atas tanah. Kita lihat setelah Daniel mendengar mimpi yang diceritakan oleh Raja Nebukadnezar ini, saudara, Daniel justru menjadi sangat cemas. Kenapa? Karena dia tahu apa arti mimpi itu. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Daniel, kalau orang lain di posisi Daniel, ketika dengar mimpi ini, ketika tahu arti mimpi ini, mungkin mereka akan bilang gini ya. Kalau orang mau bilang mati os dapat. Mungkin orang lain akan bilang gini, ya sekarang giliran kamu ya, rasain lu. Tapi Daniel tidak ngomong seperti itu. Daniel tidak ngomong seperti itu. Sekalipun ini raja orang kafir, tapi karena itu pemimpinnya, Daniel hormat sama dia. Dia menunjukkan penghormatan buat Nebukadnezar. Dan ini pemimpin yang kafir loh. Kita mungkin bisa aplikasikan sedikit. Apalagi Anda punya pemimpin di gereja yang takut akan Tuhan, yang kata kita berjaga-jaga untuk Anda, gitu. Apakah Anda tidak menunjukkan hormat yang sama? Daniel ini Raja Nebukadnezar, orang yang gak takut Tuhan, tapi Daniel tetap menunjukkan dia punya penghormatan sama Tuhan. Dia bahkan merasa begitu care sama Nebukadnezar. Dia gak bilang, rasain lu, kamu yang bawa aku, kamu yang bawa kami ke sini, sekarang giliran tiba kamu merasakan. Enggak, dia tidak ngomong seperti itu sama sekali. Dan lihat bahkan Daniel sampai bilang begini, kalau boleh mimpi ini jatuh bukan pada tuanku, kalau boleh mimpi ini jatuh untuk musuh tuanku. Dia tulus, saudara. Dia tulus untuk orang yang kayak Raja Nebu. Apalagi Anda punya pemimpin di gereja yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Anda juga seharusnya menunjukkan ketulusan yang sama. Amin. Kita buat Tuhan Yesus dong. Karena dia ngomong seperti gitu. Tapi di sisi lain, Daniel juga dia harus menceritakan arti yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengkamuflase, tidak bisa mereka-reka mimpi itu, karena dia tahu mimpi yang sebenarnya. Lalu kemudian Daniel dia berkata buat Raja Nebu, bilang ini, Tuanku, Tuanlah pohon yang besar itu. Pada Tuanlah semua orang di muka bumi ini berlindung. Tapi Tuanku dengar baik-baik, Tuhan dari surga akan datang dan akan merendahkan Tuanku, Raja. Tuhan dari surga akan memotong Tuanku, tapi tidak akan memotong Tuanku sampai seluruhnya. Okay. Tuhan dari surga akan mengajari Tuanku bahwa Tuhan yang di surga itu, dialah yang terhebat, dialah yang mengatur segala sesuatu.
Dan Tuhan yang dari sorga yang akan menunjukkan kepada tuanku Raja Nebukadnezar bahwa tuanku lemah, tuanku menjadi kuat karena Tuhan yang kasih ini kerajaan kepada tuanku. Tuanku menjadi hebat karena Tuhan dari sorga yang berikan kerajaan ini kepada tuanku. Namun kita lihat bahwa Daniel tidak berhenti sampai di situ. Daniel bahkan memohon supaya Raja Nebukadnezar ini bertobat. Daniel dia ngomong gini, "Oh tuanku Raja, sadarlah, mohon tuanku bertobatlah Raja, tuanku Raja bertobatlah. Tunjukkanlah belas kasihan, hiduplah dalam kebenaran. Tunjukkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas, supaya mungkin mimpi ini bisa berlalu dari hidup tuanku." Dia malah berdoa buat dia punya raja, lo bayangkan. Ini raja yang tidak takut Tuhan. Dan ceritanya berhenti sampai di situ. Sampai di situ ketika Daniel selesai menerjemahkan arti mimpinya. Oke, ceritanya sampai di situ. Kemudian kata kitab berlalu 12 bulan berikutnya. Alkitab tidak dengan jelas menceritakan apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dalam jangka waktu 12 bulan itu. Tapi yang jelas Daniel sudah mengingatkan Raja Nebukadnezar bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Bahwa kehebatannya, kekuasaannya itu Tuhan yang kasih buat dia. Seharusnya dia menunjukkan belas kasihan, keadilan untuk orang-orang di bawah dia. Yang jelas sebelum 12 bulan berlalu Daniel sudah mengingatkan Raja Nebukadnezar. Ya, saya nggak tahu dalam waktu 12 bulan itu apa yang Raja Nebu lakukan. Apakah dia bertobat? Saya nggak tahu. Dia bikin apa? Saya nggak tahu. Oke. Jadi sekarang setelah 12 bulan berlalu, kita bisa mungkin mengasumsikan bahwa mungkin Tuhan sudah cukup sabar gitu. Selama 12 bulan Tuhan sudah cukup sabar dengan cara hidup Nebukadnezar. Dan mungkin karena dia tidak bertobat, oke, kemudian penulis memberitahukan bahwa satu saat ketika Raja Nebukadnezar dia berjalan di atas atap istananya, kemudian dia mengucapkan kata-kata, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dari kalimat ini kita bisa melihat dari sinilah akar kesombongan. Dari kalimat yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Raja Nebukadnezar, dari sinilah kita bisa melihat akar kesombongan itu muncul. Kita lihat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku," dengan kekuatan kuasa Nebukadnezar, "dan untuk kemuliaan kebesaranku," kemuliaan Nebukadnezar, "telah kubangun menjadi kota kerajaan." Anda perhatikan baik-baik dari kalimat yang diucapkan oleh Raja Nebukadnezar ini, kita bisa melihat dari sinilah muncul akar kesombongan. Dan kesombongan itu selalu berbicara tentang aku dan milikku, me and my mind. Itu kesombongan. Dia ngomong apa-apa selalu aku. Ini punyaku, ini karena aku. Itu akar kesombongan, dan tanpa sadar kadang-kadang orang ngomong seperti itu. Tadi awal saya bilang, ini orang kalau ngomong selalu ngomong di kayangan, di atas. Oke. Karena Raja Nebu sudah diperingatkan oleh Daniel bahwa alasan dia menjadi hebat adalah karena Tuhan yang kasih kerajaan itu kepada dia. Itu yang buat dia jadi hebat. Tapi saya lihat sekarang justru sebaliknya, Raja Nebukadnezar berkata bahwa lihat Babylon yang besar ini, akulah yang membangunnya. Lihat Babylon yang luar biasa ini, akulah yang mempunyainya. Aku, milikku, my mind, mine. Akar kesombongan selalu ngomong seperti gini. Karena kemuliaan namaku. Saudara, Raja Nebukadnezar mengambil semua pujian kepada dia punya diri sendiri. Dia lupa sekali lagi bahwa Tuhan yang kasih itu buat dia. Seharusnya dia kasih kredit buat Tuhan. Kita lihat. Dan begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nebukadnezar,
Kemudian sebuah suatu suara datang dari surga. Tet, time's up. Selesai. Cukup, selesai. Nebu, waktumu habis. Your time's up. Selesai. Nebu, kamu tidak mengindahkan peringatan yang aku berikan. Dan lihat loh, ini 12 bulan, setahun setelah dia mimpi. Harusnya ini rentan waktu sangat panjang buat dia sadar dan bertobat. Dan lihat, Allah itu bersabar dengan Anda. Kami juga hamba Tuhan sangat bersabar dengan Anda, menginginkan Anda bertobat. Kami kasih waktu buat Anda, kesempatan buat Anda berubah. Dan kalau sampai waktu yang ditentukan Anda pun tidak berubah, saya bilang hati-hati kalau Tuhan bilang time's up. Kalau Tuhan bilang time's up, pulang. Orang bilang, siapa mau help? Tidak ada. Selesai. Kalau pulang, dalam hadirat Tuhan, tapi kalau pulang dalam hadirat iblis, tapi saya percaya semua kita di sini akan pulang dalam hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Oke, Tuhan bilang, Nebu, selesai. Kamu pikir kamu yang paling hebat. Kamu pikir kamu yang paling luar biasa. Hello. Hari ini aku akan tunjukkan bahwa siapa yang buat kamu hebat. Siapa yang paling hebat. Hari ini aku akan mengambil kerajaanmu daripadamu. Dan lihat kerajaan siapa yang Anda bangun di bumi ini. Kalau kerajaan Anda yang Anda bangun, hati-hati. Seperti Raja Nebu, Tuhan akan ambil itu dari Anda. Dan memang kita sementara menanti kepenuhan kerajaan Allah dinyatakan sekarang ini. Kita lagi berdoa, datanglah kerajaanmu, ya kan, seperti itu. Kita lagi menunggu datangnya kerajaan yang sempurna itu. Tapi itu bukan berarti bahwa saat ini Allah tidak sementara memerintah, salah. Karena pemerintahannya dari sejak semula sampai selama-lamanya dia ada, dia memerintah. Kata kitab, dari sebelum dunia dijadikan, His kingdom exists. Kerajaannya itu ada. Jadi bukan karena Tuhan belum datang sekarang berarti dia nggak memerintah, tidak, saudara. Sekali lagi, dari sebelum dunia ada sampai selama-lamanya dia tetap memerintah. Amin. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Karena setiap kita cenderung ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Setiap kita cenderung ingin memerintah atas diri kita sendiri. Padahal Anda lupa. Paulus katakan begini, no longer I who lives in me, Christ who lives in me. Anda bukan milik Anda, tapi Tuhan yang hidup dalam Anda. Tuhan yang mengendalikan hidup Anda. Kalau Anda pikir Anda bisa mengendalikan hidup Anda sendiri, Anda salah. Anda keliru. Anda tidak bisa memerintah diri Anda sendiri. Dan terbukti banyak orang-orang dalam Alkitab yang hidupnya mengikuti dia punya diri sendiri, mau diri sendiri. Hidupnya berakhir dengan tragis. Tapi Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang memberikan hidupnya diatur, dibimbing oleh Tuhan. Lagi Alkitab mencatat bahwa orang-orang ini mengakhiri pertandingan imannya dengan luar biasa. Amin. Salah satunya almarhum gembala kita, Raja Nisabeda. Amin. Ini orang-orang yang setiap langkah hidupnya dikasih buat Tuhan yang arahkan. Makanya waktu Tuhan bilang time's up, luar biasa. Sekali lagi, hati-hati jangan sampai Tuhan bilang time's up, Anda gini. Jangan. Oke. Dan lihat, kesombongan adalah pandangan yang membesar-besarkan diri sendiri. Jadi seperti kita sementara mengambil sesuatu yang milik Tuhan, lalu dikenakan pada diri kita sendiri, itu kesombongan. Kita mengambil apa yang milik Tuhan, ketenaran, kejayaan, kebesaran, kemuliaan, lalu kita taruh pada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ini Tuhan yang punya semuanya. His name fame, His name glorious, majesty. Dan bukan Anda, bukan saya, bukan kita. Tapi banyak orang yang mengambil ini lalu mengenakannya pada dirinya sendiri. Lalu dia bilang, ini karena aku, ini karena kuasaku. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa semua yang kita punya adalah pemberian Allah. Amin. Suami Anda yang kasih siapa? Jodoh dalam tangan, bukan tangan Anda. Tapi buktinya ada banyak orang yang membuktikan bahwa jodohnya dalam tangannya dia. Bukan tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan, Anda minta dari Tuhan. Kalau dalam tangan saya, Anda minta, pastor minta dong. Ya kan? Betul, amin. Ya anak muda, amin. Tapi banyak anak muda punya falsafah lain. Jodoh dalam tangan saya. Makanya mohon maaf, masih muda, hamil, tidak nikah. Siapa yang kasih jodoh itu? Tuhan. Anda. Semua yang Anda miliki, ingat baik-baik, semua yang Anda miliki itu dari Tuhan. Kekayaan Anda, Tuhan yang kasih. Jodoh pun minta dari Tuhan. Oke, supaya Tuhan yang kasih. Oke. Minta dari Tuhan supaya Tuhan yang kasih. Sekali lagi, semua yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Dan itu artinya bahwa kita sama sekali tidak mempunyai kendali atas hidup kita. Jadi saat hidup kita berjalan baik-baik saja, kita lalu berkata, saya layak mendapatkannya. Wow. Lalu waktu hidup kita berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kita berkata, saya tidak layak mendapatkannya. I am not deserve it. Salah. Okay. Ini orang-orang sombong yang ngomong seperti gini. Lagi waktu semuanya berjalan baik, orang sombong bilang, saya layak mendapatkannya. Tapi begitu segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan dia punya ekspektasi, dia lalu berkata, I am not deserve it. Saya tidak layak mendapatkannya. Halo, siapa Anda? Okay. Ini kesombongan. Anda bilang Anda tidak layak mendapatkannya. Anda pikir Tuhan berhutang buat Anda. Gitu. Siapa kita sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu berhutang sama kita? Halo, terbalik. Kitalah yang berhutang sama Tuhan. Kata Alkitab, Tuhan sudah bayar semuanya lunas di kayu salib. Jadi kitalah yang berhutang sama Tuhan. Jadi ada apa-apa, jangan bilang, oh saya layak. Ada apa-apa, oh saya tidak layak dapatkan ini. Yang buruk Anda tolak. Yang baik Anda bilang, oh ya karena saya layak. Salah. Sepertinya Anda berpikir bahwa Tuhan itu berhutang buat Anda. Ini salah saudara. Nah sekarang kita lanjut. Kita lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Haleluya. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Waktu dia dengar suara itu langsung jadi. Lagi pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Anda lihat waktu itu suara keluar, boom, langsung jadi. Secepat itu Tuhan bisa bikin. Secepat itu dalam 1 detik Tuhan bisa bawa orang dari atas ke bawah. 1 detik Tuhan bisa bawa orang dari bawah ke atas. Bisa. Amin. Dalam 1 detik. Jadi, terlihat pada saat itu kata Alkitab, Raja Nebu dia kehilangan kewarasannya. Oke. Nah, kalau ngomong soal waras ini, ada satu kata yang ya kalau menurut saya orang Ambon suka sekali, sering bilang itu, suka sekali. Kehilangan kewarasan itu seperti orang bilang NAU kuadrat. Nau. Ya. Kalau yang lebih pas tuh orang bilang senu, tahu senu ya? Senu itu kayak gini. Tunggu masuk. Nah itu senu, itu NAU kuadrat, itu senu. Nah,
Kalau orang Tionghoa punya kata yang lain yang lebih menarik. Menurut mereka orang-orang seperti gini, orang-orang yang kehilangan kewarasan, itu mereka keturunan langsung dinasti Meng Ong. Ya, ini mereka keturunan langsung dinasti Meng Ong. Disambung? Ya, jadi kira-kira Raja Nebu seperti gini, kehilangan kewarasannya. Oke. Dalam kata Alkitab, Raja Nebu menjadi seperti binatang selama 7 periode waktu. Saya tidak bilang bahwa ini 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Kita hanya bilang 7 masa. Memang ada dalam tafsiran-tafsiran mengenai ekskatologi, orang menghubungkan dengan 7 tahun. Tapi yang jelas di sini saya tidak mau bilang bahwa ini 7 tahun. Oke. Ini 7 masa, jadi bisa berarti 7 bulan, bisa berarti 7 tahun. Tapi kalau kita lihat bahwa angka 7 dalam Alkitab itu angka sempurna. 5 itu angka anugerah, grace. Tapi 7 itu angka sempurna. Kita belajar dalam teologi, angka 7 itu angka sempurna. Jadi mungkin lebih tepatnya kita mengartikan begini. Jadi selama 7 masa, itu artinya sampai waktunya selesai ditetapkan oleh Tuhan, Nebukadnezar jadi seperti binatang. Artinya sampai dia menyelesaikan masalah kesombongannya, baru kewarasan itu dikembalikan buat dia. Dia bukan lagi NaU kuadrat, tapi pintar kuadrat. Sampai masalah kesombongannya diselesaikan. Dan dengar baik-baik. Ketika kita menolak untuk tunduk pada otoritas Tuhan, kita akan menjadi kurang manusiawi, humanless. Ketika kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan, kita menjadi kurang manusiawi. Kesombongan akan membuat kita terlihat seperti binatang. Sebuah quote yang sangat luar biasa, yang sungguh memberkati saya, dan sampai hari ini saya ingat dari almarhum Pastor Joni Subaida. Beliau bilang begini, ketika kita berjalan dalam kesombongan, kita akan semakin mirip dengan iblis. Tetapi semakin kita berjalan dalam kerendahan hati, kita akan menjadi seperti Tuhan, mirip seperti Tuhan. Ya, karena kesombongan bikin orang mirip seperti iblis, seperti binatang. Less human, kemanusiaannya itu berkurang. Tapi begitu orang berjalan dalam kerendahan hati, orang-orang itu akan mirip seperti Tuhan. Ya, amin. Amin. Saudara ingat itu. Wow. Ketika kita berjalan dalam kesombongan, kita akan semakin mirip iblis. Tetapi ketika kita berjalan dalam kerendahan hati, kita akan semakin mirip Tuhan. Pastor Insinyur Joni Subaida. Amin. Itu warning buat kita. Oke. Lihat orang di kanan, bilang buat dia, Anda semakin mirip Tuhan. Bukan ingin menjadi Tuhan, bukan. Bukan ya, bukan. Lihat kiri kanan, bilang buat dia, Anda bukan binatang. Ya, karena Anda bukan orang sombong, amin. Bilang buat orang kiri kanan, Anda bukan orang sombong. Haleluya, amin. Saudara, luar biasa ya. Saya sekali lagi bersyukur untuk jemaat ini jemaat yang buat saya ya dalam kondisi pandemik, tapi Anda memilih untuk datang di sini, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Anda bayar harga sangat mahal untuk ada di tempat ini. Saya nggak tahu, mungkin saya keluar sedikit. Saya tidak tahu mungkin setelah pandemik ini apakah akan ada orang banyak yang tetap memilih tinggal di rumah. Karena pada masa ini semua gereja sekarang memakai sistem online. Dari yang nggak pernah online akhirnya online. Berarti orang di rumah akan punya banyak akses, mau gereja mana dia akan pilih. Tapi kalau Anda pilih ada di sini, itu luar biasa. Amin. Ya, itu luar biasa. Orang akan bisa punya alasan, sudah kan dalam masa pandemi, saya tinggal di rumah aja gitu. Lagi pula hampir semua gereja online. Dalam masa seperti gini, iman sesungguhnya Anda itu diuji. Oke. Semalam saya khotbah di youth
Dan saya sampaikan sedikit perumpamaan soal orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen palsu. Mengambil perumpamaan Yesus ketika menutup khotbah di bukit. Yesus sementara membandingkan dua tipe orang yang membangun rumah, satunya di atas dasar batu karang dan satunya di atas dasar pasir. Adalah ini dua-duanya sama-sama membangun. Dari luar kelihatan sama, ya kan? Beli batako dari Paso sama-sama, beli besi dari Kokir punya toko sama-sama, ya kan? Gitu. Sama-sama membangun rumah. Dari luar kelihatan sama, tapi yang berbeda adalah di bawahnya yang tidak kelihatan pondasinya itu. Dan kata Alkitab, badailah yang justru akan menyingkapkan pondasi seperti apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan saya berdoa Anda punya pondasi di atas batu karang. Amin. Ya. Makanya Anda di sini. Saya nggak tahu hari ini jumlah berapa, tapi saya berdoa supaya minggu depan balkon dipenuhi, di bawah dipenuhi, semua ruangan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Ya, karena Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kita kembali, kita lihat pasal 4 ayat 34 sampai 36. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Wow. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan ini sebuah happy ending. Ini sebuah akhir cerita yang sangat menarik. Jadi setelah penghakiman Tuhan selesai berlaku atas Nebukadnezar, jadi seperti binatang selama 7 masa. Alkitab mengatakan bahwa Nebukadnezar lifted his face. Dia mengangkat mukanya, dia menengadahkan wajahnya ke langit. Tanda dia memandang ke surga. Dan ini bukti pengakuan dari Nebukadnezar bahwa itu dia Tuhan Allah yang maha tinggi, bahwa itu dia Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta, dan dia jadi hebat karena itu Allah yang maha tinggi yang kasih kehebatan buat dia. Dan pada waktu itulah kewarasannya dikembalikan kepada dia. Dia menjadi waras lagi. Kita lihat orang jahat itu kadang-kadang nenu. Orang jahat itu kadang-kadang seperti kehilangan kewarasannya. Itu orang jahat. Tapi begitu dia bertobat, makanya Alkitab bilang waktu orang berdosa itu kemuliaan Allah diambil dari dia. Kemuliaan Allah itu ngomong soal kehebatan, kuasa, power, otoritas. Waktu orang bertobat itu diambil dari dia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu diambil dari mereka. Yang awalnya bisa namai semua binatang, yang awalnya bisa namai semua tumbuhan, yang awalnya bisa membuat alat-alat pertanian, bukan seperti yang sekarang ini, karena Tuhan bilang Adam kamu urus. Karena dia begitu cerdas, dia bisa bikin apa saja pada waktu itu. Sangat pintar. Tapi Anda lihat begitu dia jatuh ke dalam dosa. Ini Adam yang kata Alkitab dia diciptakan sama seperti Tuhan. Sama loh. Sama. Power, kuasa, otoritas sama. Jadi seharusnya apa yang bisa Allah bikin, dia bisa bikin sebenarnya. Gitu. Tapi waktu jatuh ke dalam dosa, untuk bikin cawat pun tidak sanggup. Akhirnya kata kita bikin dari daun ara. Yang Tuhan bikin dari apa? Kulit hewan. Harusnya kalau Adam punya tingkat intelektual sama seperti Allah, dia bisa bikin dari kulit hewan juga. Karena Allah bisa bikin seperti itu. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, itu kemuliaan diambil dari dia. Sebagian. Kepintarannya, kehebatannya, memang tidak semuanya diambil dari dia.
Tapi Anda lihat, begitu orang sungguh-sungguh takut Tuhan, itu kepintaran, kehebatan, kuasa, power, otoritas itu dikembalikan buat dia. Dikembalikan buat dia. Yes. Makanya mohon maaf kalau Pastor John kadang-kadang dengan sangat keras bilang kita, kalau Anda bekerja, Anda harus pintar. Di kantor Anda harus pintar. Kenapa? Karena waktu Anda pintar, Anda lagi sementara mendemonstrasikan kuasa Allah. Waktu Anda pintar, Anda lagi sementara membuktikan bahwa Alkitab itu benar, gitu loh. Yes. Bahwa kalau orang takut Tuhan itu kemudian dikembalikan buat dia. Kepintaran, kehebatan dikembalikan buat dia. Ya kalau Anda hanya orang ya mediocre di tempat kerja, di kampus Anda mediocre, maaf, Anda mungkin belum bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Dan saya ngomong gini bukan berarti bahwa kami ini semua pintar lalu. Bukan. Saya sementara mengingatkan Anda bahwa Tuhan mau yang seperti gini loh. Amin. Bilang buat orang di kiri kanan, Anda orang pintar loh. Dan lihat, waktu Raja Nebukadnezar memandang kepada Tuhan, kemampuannya untuk berpikir kembali kepadanya. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk bernalar dari sejak awal kepada Nebukadnezar. Dan Tuhanlah yang mengambil, dan Tuhanlah juga yang mengembalikan kewarasan itu kepada Raja Nebu. Dia yang kasih awal, dia yang ambil, tapi dia yang kembalikan lagi. Okay. Ingat, Tuhan yang kasih Anda kemampuan untuk bernalar, berpikir. Makanya kalau Anda kurang bisa mampu berpikir, minta dari Tuhan, karena Tuhan yang punya. Gitu. Dan kalau Anda sudah pintar, ingat itu karena Tuhan yang kasih. Ya, kalau Anda sudah pintar, jangan Anda sombong. Oke. Karena Tuhan bisa kasih kapan saja Tuhan mau, dan Tuhan bisa ambil kapan saja Tuhan mau. Bilang buat orang kiri kanan, hati-hati. Nah, apa yang diajarkan cerita ini kepada kita, hampir selesai. Itu mengajarkan kita bahwa Tuhan mampu merendahkan orang-orang yang berjalan dalam kesombongan. Sejak awal Allah itu menentang orang yang sombong. Menara Babel ketika dibangun, Tuhan bilang, oh no. Tuhan sangat menentang orang sombong. Okay. Tuhan bisa merendahkan orang-orang yang seperti gini. Okay. Dan memang pada dasarnya kita semua ini adalah orang-orang yang sombong tanpa sadar. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip memberontak untuk Tuhan, berdosa melawan Tuhan, dan seringkali Tuhan mengizinkan kita melalui rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa dengan tujuan untuk merendahkan hati kita. Kadang seperti itu. Seperti Raja Nebu, Tuhan izinkan dia 7 masa seperti binatang, makan rumput seperti lembu, embun, dingin. Tiap malam kalau tidur di luar, dingin gak? Dingin saudara, dingin sekali. Tidak ada bantal, pakai batu mungkin. Dan ini sangat menderita, sangat tidak nyaman. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita melalui masa-masa ini sangat tidak nyaman, penderitaan, kesakitan, dengan tujuan untuk merendahkan hati kita. Dan kalau kita ada di masa-masa, fase-fase seperti itu, koreksi diri kita. Mungkin kita kedapatan masih sombong di hadapan Tuhan, dan Tuhan ingin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ingat tadi awal saya bilang, dalam 1 detik Tuhan sanggup mengangkat orang dari 0 ke atas, from zero to hero. Sebaliknya juga dalam 1 detik Tuhan bisa buat orang from hero to zero. Bisa, Tuhan bisa. Jadi bagaimana agar kita bisa bebas dari dosa kesombongan ini? Yang pertama, dengan cara kita mengakui kesombongan kita. Semua katakan, akui kesombongan kita. Nah, bebas dari kesombongan adalah sebuah proses yang menyakitkan. Karena saya katakan bahwa ini sebuah hal yang natural dalam hidup kita. Karena semua kita pasti akan cenderung berpikir kalau ada apa-apa yang pertama kali ya kita dulu gitu. Jadi sepertinya kesombongan ini menjadi semacam sebuah skin, kulit buat kita.
Dan ada masa, ada waktu di mana Tuhan ingin mengganti kulit kita. Anda lihat kalau kulit itu dikupas sakit nggak? Sakit sekali. Proses yang menyakitkan kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami untuk mengganti kulit kita. Dari kulit kesombongan menjadi kulit kerendahan hati. Tuhan izinkan. Jadi saudara, untuk bisa bebas dari dosa ini, saudara, Anda akui bahwa saya sombong. Saudara, bahkan kadang sekali lagi diperlukan sebuah kegagalan yang sangat besar untuk merendahkan hati kita dari kesombongan. Akui kesombongan. Yang kedua, pandanglah pada yang maha tinggi. Saya minta musik ke depan. Ketika Anda memandang ke atas, Anda akan melihat Dia Raja yang berkuasa atas alam semesta. Kalau dulu Anda merasa Anda di atas, Anda pasti akan lihat ke bawah. Tapi sekarang ketika Anda tahu Anda di bawah, Anda akan belajar, Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke, pandanglah pada yang maha tinggi. Ketika Anda memandang ke atas, Anda akan melihat bahwa Dia Raja yang berkuasa atas alam semesta. Dia Raja yang jauh lebih besar dari Nebukadnezar. Namun Raja ini adalah Raja yang rendah hati. Namanya Yesus. Dia dipenuhi dengan kemuliaan. Dia dipenuhi dengan keagungan. Dia dipenuhi dengan kehormatan. Namun kata Alkitab, Raja ini akhirnya mengosongkan dirinya. Put off his crown. Dia meletakkan mahkotanya. Dia mengosongkan dirinya. Kata Alkitab, dia meninggalkan tahtanya di sorga. Dia mengambil rupa hamba. Kata Alkitab, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Ini Raja yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan. Tapi untuk kita, Dia taruh semuanya di sorga. Dia turun, ambil rupa hamba. Karena kesombongan dan dosa kita. Karena itu luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini Allah yang tidak mempertahankan segala sesuatu. Tidak. Waktu bapaknya bilang, anakku, kamu ke bawah. Dia bilang seperti Yusuf, siap Bapak. Dia tahu apa konsekuensinya. Dia menjadi seperti kita, sombong. Sampai kulitnya dicambuk, terlepas. Supaya kulit kesombongan itu, dosa kesombongan itu dilepaskan. Dia ambil bagian kita, porsi kita, disalibkan di kayu salib. Supaya dosa itu dipakukan di sana. And we are free. Dan kita bebas. Luar biasa saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Kunci kerendahan hati bukanlah berfokus untuk menjadi rendah hati. Tapi berfokus pada pribadi yang merendahkan dirinya untuk kita. Sekali lagi, kunci kerendahan hati bukanlah berfokus untuk menjadi rendah hati. Tapi berfokus pada pribadi itu yang merendahkan dirinya bagi kita. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Yesus. Pandanglah Yesus, Anda akan menjadi sama seperti Dia. Anda akan menjadi mirip seperti Dia. Ada satu hal lagi yang paling terakhir dan saya akan selesai. Tahukah Anda apa yang terjadi jika Anda menjadi orang yang rendah hati? Saya mengatakan, Anda akan menjadi orang yang sungguh sangat menikmati hidup Anda. Anda akan sungguh sangat menikmati hidup Anda. Karena begitu Anda hidup rendah hati, Anda akan melihat segala sesuatu sebagai hadiah pemberian dari Tuhan. Anda tidak akan pernah menganggap Tuhan tidak adil, not fair. Tidak. Jadi ketika hidup tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, akuilah bahwa Anda lemah. Karena pada saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda. Ketika hidup berjalan baik, Anda tahu itu bukan karena Anda.
Tapi karena Tuhan yang hidup di dalam Anda, itu karena Tuhan yang melakukannya di dalam diri Anda. Karena Anda sadar bahwa di luar Tuhan, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di saat baik dan buruk, it is not about you, but about Christ. Itu bukan tentang Anda, tapi itu tentang Tuhan. Itu tentang kerajaannya dan tujuannya di dalam hidup Anda. Saya mengatakan, jadilah yang terbaik. Biarlah Injil dikenal di sepanjang hidup Anda. Lewat Anda punya hidup, orang kenal Tuhan. Orang lihat terang itu bercahaya dalam diri Anda. Semalam saya katakan buat anak-anak youth, saya bilang gini, Tuhan tidak ngomong, kamu akan menjadi terang dunia. Alkitab tidak menuliskan, you will become the light of the world. Tidak. Alkitab bilang, you are the light of the world. Alkitab bilang, kamulah terang dunia. Jadi Anda ini terang, saudara. Amin. Dan Anda harus memfungsikan terang itu dalam hidup Anda. Sekali lagi yang paling terakhir, seperti kata Paulus, sekali-kali bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya.